yang terjadi adalah tubuh saya tuh kejang dan saya tuh muntah dan akhirnya mama saya tuh peluk saya waktu itu, terus Mbak Ina gitu. Saya masih dengar mamanya bilang kayak mama saya tuh kayak memegang saya tuh kayak intinya seperti kayak jangan ada apa-apa sama anakku. Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Zona yang penuh dengan keajaiban tentunya ya, yang secara manusia itu tidak mungkin, apalagi secara medis ya. Tidak mengurangi rasa hormat kepada dokter, tapi itulah kenyataannya. Karena tamu saya hari ini adalah yang disembuhkan secara keilahian, secara mujizat. Jadi apa kata dokter itu bisa meleset semua. Dia sakit sampai pendarahan otak, sampai tidak bisa jalan, sampai koma. Semuanya benar-benar di luar prediksi perhitungan medis. Sampai dia bisa disembuhkan. Inilah Ibu Ina. Shalom Ibu Ina. Udah seger nih ya. Puji Tuhan. Sudah tidak bersakit-sakit ria lagi ya. Puji Tuhan, sudah Tuhan sembuhkan. Itu kalau Ibu Ina ini sudah pelayanan pendoa ya? Ya betul Bu, saya pendoa di Widuran di jam 9. Jam 9, ya. Oke. Meskipun seorang pendoa itu tidak luput dari masalah, betul ya? Betul. Karena semua orang tuh pasti punya masalah. Dengan masalah itu Tuhan tunjukkan kuasanya yang dahsyat. Amin. Seperti yang dialami Ibu Ina. Nah Ibu Ina ini pernah dari kecil ke gereja, terus pernah skip. Okay. Istilahnya apa ya? Sela. Yes. Sela berapa lama ya Bu ya? Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Itu ada apa 5 tahun sampai sela ya? Katanya 5 tahun ini dia sempat berpindah ke agama lain gitu. Yeah. Sebetulnya itu enak Bu. Sebenarnya dirasakin apa ketika jadi orang Kristen dan bukan orang Kristen itu ada bedanya nggak Bu? Ada. Buat saya 5 tahun itu kayak bahagia gitu kan. Kayak nggak ada masalah gitu. Walaupun ada masalah tapi tetap ada hal yang membahagiakan kayak gitu. Tapi di situ saya merasa kayak kok nggak damai ya gitu intinya. Itu namanya nggak enak Bu, nggak ada damai. Secara manusia. Secara manusia. Iya, secara manusia. Mungkin gitu. Secara kedagingan, secara ini enak gitu. Tapi secara roh nggak enak gak ya. Enak. Oke. Nah, ketika selama 5 tahun itu Ibu nggak ke gereja, kenapa Ibu tiba-tiba muncul lagi ke gereja? Itu karena ada satu masa di mana saya tuh merasa bablas kasihan Tuhan itu nyata di hidup saya. Jadi saya tuh menangis dari 3 hari itu saya menangis dan yang saya ingat tuh cuman Tuhan gitu. Intinya jadi tiba-tiba ingat Tuhan Yesus gitu ya? Iya, jadi saya merasakan bagaimana kasihnya Tuhan tuh kayak di hati saya, di hidup saya itu terasa banget gitu loh. Di situ saya kayak berpikir bahwa ya mungkin ini yang disebut anak yang hilang itu kembali ya Bu ya gitu. Saya langsung kayak menangis sama Tuhan di saat itu dan menjadi satu hal yang membuat saya itu aku ingin kembali lagi gitu. Dah itu. Akhirnya kembali lagi? Yes, balik saya kembali ke gereja. Iya. Waktu itu sama teman atau sendiri? Sendiri. Iya. Itu orang tua tahu? Tidak tahu. Jadi ke gereja benar-benar keinginan sendiri karena sudah merasakan bagaimana baiknya Tuhan itu. Iya, jadi karena dijamah Tuhan itu tadi bisa nangis terus, bisa ingat Tuhan Yesus, betapa baiknya. Nah, karena sudah 5 tahun ya Sela, akhirnya ke gereja lagi itu rasanya gimana? Waktu balik berarti waktu itu tetap di Widuran, keluarga Allah Widuran ya. Iya. Nah, itu rasanya gimana tuh rasanya? Rasanya nangis sejadi-jadinya. Jadi kayak beneran kayak anak yang hilang itu. Jadi kayak rasanya aku merasakan bahwa udah lama banget gitu ya, kayak nggak pulang gitu. Dah itu rasanya kayak bener-bener kayak anak yang hilang tuh ternyata rasanya seperti ini gitu. Dan saat itu saya langsung kayak apa yang Tuhan mau tuh tak lakuin wes. Tuhan mau aku pelayanan, oke. Tuhan mau aku apa,
intinya jadi saksi Tuhan, oke, aku lakuin gitu. Intinya aku nggak mau lagi jauh dari Tuhan, dah itu. Terus akhirnya jadi pendoa, Yes. baptis ulang, jadi Yeah. pendoa. Nah, selama terus ini mujizat yang lebih dahsyat nih sekarang ya. Ibu Ina ini mengalami, kalau saya bukan masalah kecelakaan, kecelakaan itu bisa burst gitu ya. Yeah. Kalau ini benar-benar kecelakaan tunggal ya. Itu ceritanya gimana itu Bu Ina? Jadi ceritanya itu saya itu kan mau jalan, lalu tiba-tiba tuh ada satu anak itu nyebrang. Nah saya kan tidak tahu kalau dia mau nyebrang. Nah dia tiba-tiba aja dan saya tidak sempat untuk mengerem waktu itu. Dan akhirnya saya banting setir dan akhirnya saya jatuh waktu itu. Dan di jatuh itu saya tidak sadarkan diri dan saya dibawa ke rumah sakit waktu itu. Dan puji Tuhannya setelah itu saya boleh pulang. Jadi dokter mengatakan tidak ada apa-apa, pulang saja. Pulang. Hanya gigi saya ini tidak rata karena banyak yang goyang. Terus habis itu dokter cuman bilang istirahat aja dan dikasih obat dah gitu aja. Terus kontrol seminggu setelahnya. Terus habis itu ya udah gitu tok. Terus tapi saya nggak intinya kayak nggak ada yang macam-macam gitu loh. Dan positifnya aku udah sembuh gitu. Dan aku udah sempat pelayanan juga, aku sempat pergi-pergi juga sudah gitu. Tapi ternyata setelah 2 minggu itu saya tidak sadarkan diri. Jadi waktu itu langsung pingsan atau bagaimana? Jadi waktu itu saya pulang pelayanan, saya mengeluh sakit. Jadi Mama, kepala Ina sakit mah gitu. Saya tuh sakitnya tuh nggak tertahankan banget gitu, sehingga saya harus menangis untuk ngomong sama Mama gitu. Terus habis itu yang terjadi adalah tubuh saya tuh kejang dan saya tuh muntah. Dan akhirnya mama saya tuh peluk saya waktu itu. Terus Mbak Ina gitu. Saya masih dengar mama saya bilang kayak mama megang saya tuh kayak intinya seperti kayak bangun gitu, jangan ada apa-apa sama anakku pingsan gitu. Terus tapi saya pingsan waktu itu. Jadi ketika saya tidak sadarkan diri, saya dibawa ke rumah sakit. Waktu itu rumah sakit terdekat itu ada, tapi rumah sakit itu tidak bisa menerima kasus saya. Jadi saya harus dirujuk ke rumah sakit tipe A waktu itu. Dan puji Tuhannya waktu itu dari rumah sakit itu saya dibawa ke rumah sakit tipe A, dan di sana sudah dinyatakan saya tuh koma. Dan dokter itu udah kayak bilang, Ibu doa gitu. Supaya ada mujizat buat Mbak Ina gitu. Terus dokter sudah bilang gitu ya. Terus habis itu saya melalui pemeriksaan dan dinyatakan bahwa ada aneurisma itu. Dan aneurisma itu apa? Coba mungkin ada yang nggak tahu. Tadi saya kalau nggak dijelaskan juga nggak ngerti. Aneurisma itu pecahnya pembuluh darah di kepala. Jadi ada satu pembuluh darah di kepala saya itu pecah. Dan itu darahnya itu sampai intinya memenuhi kepala saya gitu loh di situ. Dan itu sampai ke mata saya. Jadi mata saya itu waktu itu kayak kalau dibilang buta ya nggak buta, tapi tertutup. Jadi nggak bisa lihat. Jadi tidak bisa terlihat sama sekali atau tidak bisa terlihat dengan jelas? Awalnya sama sekali tidak terlihat. Awalnya sama sekali. Iya, tapi terus lama-kelamaan kayak mulai kelihatan sedikit gitu, teman sedikit gitu toh. Tapi semuanya itu langsung kayak blank hitam gitu. Tapi cuman kelihatan sedikit toh, setitik toh kayak gitu. Terus aku merasa bahwa ya akhirnya tak konsultasikan ke dokter waktu itu, dan dokter bilang ini harus operasi gitu. Jadi ceritanya pendarahan yang kemarin itu saya alami itu sampai ke mata. Jadi Ina ini koma. Ya. Kata mama berapa lama? 10 hari. 10 hari. Selama koma, ini kamu ngerasain nggak ada sesuatu gitu ya? Orang kan biasanya koma itu cuman badannya, cuman ada yang dirasain di dunianya dia gitu.
Ada. Ini ngerasain juga. Iya. Apa itu? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan sama Tuhan di situ. Itu jadi kayak satu momen yang buat Ina itu membahagiakan dan tidak terlupakan. Padahal yang dinungguin kamu udah mot gitu ya. Iya. Dokter aja sampai nggak bisa prediksi ini berapa lama mau koma kayak gini gitu ya. Iya, dokter nggak bisa prediksi dan dokter cuma bilang ibu terus berdoa. Itu poin intinya cuma jawaban dokter cuma doa dan doa gitu intinya. Agar mujizat Tuhan tuh terjadi buat Ina gitu. Terus jadi kamu kayak malah di alam sama Tuhan Yesus gitu. Iya. Gimana, coba ceritain. Iya, dan saya tuh ketika sadar kan saya lupa ingatan juga gitu kan. Dan ketika saya menyadari itu, saya tuh seneng aslinya gitu. Jadi kayak itu satu momen yang tidak terlupakan buat saya sampai sekarang. Saya tuh ketemu Tuhan gitu kan. Jadi Tuhan tuh kayak bercahaya tuh terang sekali. Terangnya tuh meneduhkan gitu, nggak terang kayak sinar apa yang menyakiti mata tuh enggak. Terangnya tuh meneduhkan dan hadirat Tuhan itu sangat nyata gitu. Dan membuat saya kalau keinget hari itu, saya tuh pasti akan menitikan air mata. Dan itu pasti gitu, karena saya merasakan bahwa Tuhan itu nyata dan hadir gitu situ. Dan di situ saya dibawa sama Tuhan itu ke rumah sakit. Jadi saya melihat tubuh saya itu di tempat tidur kayak gitu. Terus saya kira mungkin kayak mimpi ya gitu. Tapi ternyata ketika saya melihat ada dokter juga di situ, terus saya pikir memang mimpi gitu. Tapi ternyata ketika saya sadar, ternyata kok nggak mimpi gitu ya. Kamu sadarnya gimana ya? Apa Tuhan suruh balik atau gimana nih? Nah, saya sadarnya itu malah saya tuh kan lupa ingatan kan, jadi nggak inget. Tapi ketika saya mulai kayak satu step demi step itu saya sadarnya gini. Saya ingat itu aslinya cuman momen saya ketemu Tuhan itu. Jadi nggak inget semuanya. Iya, yang ada di dunia ini nggak diingat. Jadi waktu kamu sadar itu yang diingat cuman memori yang baru saja sama Tuhan itu. Iya, hanya cuman itu toh. Itu yang paling paling saya punya gitu toh. Dan jadi waktu kamu sadar kamu bahagia dong ya. Tetap punya rasa happy gitu. Bahagia sampai sekarang. Bahkan itu yang membuat saya itu kan harus melewati fase seperti bayi lagi kan saya. Dari yang tengkurap, dari yang duduk, dari yang berdiri, itu saya kan hitungannya. Itu jadi waktu kamu sadar, kamu mulai nggak bisa sadar. Jadi waktu kamu sadar, tapi otak ini nggak bisa mengingat apapun. Iya, nggak bisa ingat apapun dan bisa ingat apapun. Secara motorik juga itu nggak ada. Jadi saya cuman kayak bayi yang baru lahir itu di kasur itu toh. Nah, nggak bisa jalan. Jadi memang prediksi dokter itu kalau kamu tidak hilang ingatan, kamu juga lumpuh. Terus apa lagi? Pokoknya dan itu waktunya tidak bisa diprediksi kapan. Yes. Jadi makanya dokter tuh bilang doa. Yes. Saya percaya mamahmu tuh doa beneran. Iya. Dan pendoa lainnya juga masih doain. Mama saya itu setiap jam 5 pagi itu ke kamar saya untuk berdoa. Jadi waktu kamu sadar, sudah sadar dari koma ya, itu dinyatakan sama dokter suruh pulang aja gitu. Iya, karena kan akhirnya dibawa pulang itu setelah 10 hari. Jadi setelah itu otaknya dibersihkan dari darah-darahnya itu. Kamu sampai 10 hari pingsan, terus akhirnya kamu pulang, tapi dalam kondisi hilang ingatan. Iya. Tapi hilang ingatannya itu bukan terus ngawur ngaco gitu ya, cuman kamu inget waktu kamu kecil gitu aja. Iya. Dan bahkan nggak inget juga kadang kayak gini loh. Jadi aku ingat saya punya mama, tapi saya nggak tahu mukanya kayak gimana, kayak gitu. Jadi mamamu di depanmu itu pun kamu nggak ngerti, itu nggak tahu. Anak saya di depan saya pun saya nggak tahu. Ini mujizat yang luar biasa. Jadi jadi Ina ini ingatnya cuman dari bayi terus perjalanan sampai dewasa gitu. Ya, sampai itu saya selama SMA. berapa bulan ya? 8 bulan berarti ya? 8 bulan. 8 bulan itu ingatnya itu. Nah, ketika kamu begitu itu ada ya buat kamu tuh sedih terus
kecewa gitu ada nggak? Ada. Terkadang saya kecewa, kok kenapa ya saya kayak gini gitu kan. Kayak kecewanya tuh gini loh, Tuhan kok saya seperti ini gitu loh. Sebenarnya salah Tapi saya kamu tuh masih apa? bisa Tuhan ya? Masih bisa, karena yang saya yang jadi kayak kekuatan buat saya tuh ketika saya ketemu sama Tuhan itu sebenarnya. Jadi selama kamu pun secara manusia ini hilang ingatan, tapi ingatmu justru sama Tuhan terus. Iya. Perjalananmu dari kecil sampai gede Tuhan terus. Yes. Nuntun kamu. Yes. Oke, luar biasa ya. Sampai akhirnya kapan kamu ingat benar-benar? Berapa lama itu perjalanan itu? Terakhir itu baru minggu lalu. Minggu lalu? Kamu ingat benar-benar semuanya? Maksudnya kamu ingat mamamu gitu loh? Oh itu, kalau itu saat berapa bulan ya setelah itu ya? Sekitar 2 bulan setelah saya kecelakaan, setelah masuk rumah sakit dan kecelakaan itu aku baru ingat. 2 bulan itu banyak hal yang terjadi juga gitu loh. Jadi kayak aku salah nyebutin mama gitu kan. Tapi kamu udah ngerti, oh ini mama gitu. Tapi memorinya itu hilang. Masih salah-salah gitu ya. Jadi kayak gini loh, nanti kalau misalnya hari pagi ini saya ingat mama saya bentuknya mukanya kayak gini, bentuknya kayak gini. Nanti siang itu udah lupa. Jadi memorinya tuh nggak sampai menetap gitu loh. Nggak sampai lama. Yeah. Oke. Itu terus gimana tuh perjalanan selanjutnya? Jadi kamu dalam kondisi begitu, akhirnya apa harus kontrol lagi atau bagaimana? Iya, jadi setiap waktu itu 1 minggu sekali itu saya harus kontrol. Terus habis itu 2 minggu sekali, itu 1 bulan sekali. Dokter ngomong sesuatu? Apakah ini mujizat atau bukan? Yes. Dokter bilang yes. Apa? Ketika saya kontrol, dokter bilang ini beneran Mbak Ina yang saya rawat waktu itu gitu kan. Terus iya Pak, gitu sedikit luar biasa gitu, mujizat Tuhan gitu kan. Dulu Mbak Ina ini udah bener-bener kayak nggak tahu apa mau dibawa kemana atau nggak mau jadinya apa gitu kan. Terus tahu-tahu udah sehat seperti kayak gini, memang luar biasa gitu kan. Aku cuma gitu kan. Terus ya apa ya, jadi kayak aku sendiri jadi kayak gini ya, aku kan nggak kayak kok kesaksian itu malah datang dari mereka gitu kan. Jadi kalau saya ketemu orang tuh, mereka tuh malah kesaksian gitu. Mbak, kamu tahu nggak, kamu tuh nyawa balen mujizat gitu bilangnya gitu. Oke. Nah terus itu dokter apa tuh, bedah ya? Bedah. Terus kamu berhubungan dengan mata tadi yang sampai darah ke saraf mata itu, berarti kamu harus ke dokter mata. Iya, itu operasi lagi. Iya. Dokter mata tuh udah gini, Mbak, ini saya kasih tahu dulu ya, gitu kan bilangnya. Oh iya Pak, operasinya itu paling tidak tuh 2-3 kali gitu kan. Terus oh iya, gitu. Terus waktu itu saya operasi pertama itu gagal terus. Jadi saya 5 hari di rumah sakit, saya tuh baru dioperasi di hari yang keempat. Karena waktu itu operasi hari kedua itu saya disatukan di operasi yang kedua itu gagal. Gagalnya kenapa? Gagalnya karena ada pasien yang lebih emergency. Lebih emergency. Oh, gagal dari waktu maksudnya. Dari waktu. Bukan gagal operasi kan? Iya, dari waktu. Berarti penundaan. Iya, ditunda sampai 4 hari. Terus akhirnya operasi. Berarti dari situ banyak doa ya? Banget. Sampai ditunda 4 hari. Bahkan sebelum saya operasi itu saya menghubungi SGD saya waktu itu, SGB saya, dan termasuk mentor saya juga, itu saya bilang, Bu, saya mau operasi mata. Saya minta dukungan doa. Di malam sebelum saya operasi itu, Ibu SGB saya itu mendoakan saya, dan puji Tuhan operasi besok itu lancar. Nah, terus akhirnya ada mujizat lagi ceritanya. Dokternya kan sudah bilang, Bu, ini antara 2-3 kali baru
pulih gitu kan. Jadi harus operasi lagi, harus operasi lagi Oke, 3 gitu kali kan. ya. 3 kali. Oke. Paling enggak itu minimal. Saya Minimal. pastikan gitu kan. Saya pastikan gitu bilangnya. Oke, gini. Padahal 1 aja udah bikin trauma, Bu. Yakin aku. 1 aja itu udah bikin saya, udah kayak buat saya trauma dan enggak mau lagi operasi. Saya bilang ke Tuhan, kok tolong toh jangan operasi lagi gitu kan. Terus akhirnya ketika saya kontrol, saya tuh udah siap-siap, baju udah saya packing, semua perlengkapan sudah saya packing. Tiba-tiba kontrol, dokter tuh gini, ini nanti kita lihat ya bulan depan apakah ada kayak indikasi kayak katarak gitu kan. Terus bulan depan dok, iya gitu. Terus berarti ini saya pulang. Iya pulang gitu. Nggak jadi operasi dok. Nggak jadi gitu kan. Aku puji Tuhan gitu. Saya langsung, jadi saya udah prepare kan baju. Itu sampai saya bongkar lagi. Dokternya ngomong nggak ini mujizat nih? Dokternya ngomongnya gimana tuh itu dengan keadaan? Ya keadaan kayak nggak percaya gitu, kayak awalnya tuh kayak periksa mata saya tuh hampir mungkin setengah jaman lebih gitu kan. Terus ada akhirnya ini bagus, semua bagus gitu. Terus akhirnya itu berarti ini saya nggak jadi operasi, enggak. Jadi dia sendiri bingung sampai ini bener apa enggak, sampai diperiksa berkali-kali. Iya, itu dokter mata, bahkan dokter apa kemarin ya, bedah kalau nggak salah. Bedah saya itu juga gitu. Jadi kemarin di bulan lalu itu saya kan sudah tidak kontrol lagi. Intinya dokter udah bilang kontrol hanya bila perlu aja. Itu pun sampai buka-buka lagi catatan gitu kan. Sampai kayak memutuskan itu tuh kayak melepas saya tuh kayak iya enggak ya gitu kan. Tapi kondisi saya sudah sangat bagus gitu kan. Terus akhirnya ya udah diterus sudah kontrol bila perlu gitu. Dan puji Tuhan itu 1 poli yang sudah saya lulus gitu kan. Berarti poli bedah sudah. Poli mata sudah. Poli satu lagi ada. Poli saraf ada. Poli saraf itu juga gitu. Ini saya beri vitamin aja gitu kan. Terus terus berarti bulan ini kemungkinan terakhir saya kontrol juga gitu. Di akhir bulan, di bulan ini, dan puji Tuhan sepertinya emang bulan ini adalah yang terakhir saya kontrol gitu. Jadi sekarang sudah tuntas ini ya semuanya ya. 3 poli sudah tuntas semuanya ya. Puji Tuhan. Dan itu benar-benar ya. Iya, itu di luar prediksi dokter dan prediksi Tuhan itu sangat jauh beda ya. Banget. Sampai semua dokter terbengong-bengong dengan kondisimu ya. Iya, bahkan ketika saya berjalan di daerah rumah saya itu pun tetangga saya tuh bilang, "Mbak, kamu tahu nggak? Kamu itu mujizat," gitu kan. Jadi mereka tuh malah kesaksian gitu. Jadi kayak ketika saya jalan tuh banyak orang tuh kesaksian, "Kamu tuh mujizat tenan," gitu kan. Terus ketika saya juga kumpulan gitu, "Kamu tuh emang mujizat." Bahkan di komsel mama saya tuh pun justru saya tuh kayak diceritain terus gitu loh. Mujizat Tuhan yang ada di dalam diri saya itu diceritain ke mereka gitu. Jadi mereka tuh kayak gini, saya tuh sampai kesaksian Mbak Ina itu karena apa? Karena saya juga memotivasi orang-orang yang kayak Mbak Ina gitu. Jadi malah aku mikir kayak gini, oh ternyata emang cara Tuhan tuh gini ya gitu. Bahkan ketika kita gak ngelakuin apa-apa tuh justru yang Tuhan yang ngelakuin apa-apa gitu kan. Aku gitu. Terus gak apa kan nama Tuhan yang dipermuliakan gitu kan gitu. Aku selama kamu menjalani itu ya, jadi dari bulan April sampai Desember, ada nggak firman yang kamu pegang apa gitu? Ada. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja menjaga segala sesuatu untuk yang terbaik gitulah intinya. Mendatangkan gitu. Mendatangkan kebaikan gitu. Awalnya itu. Kayak dapat rema itu tuh kayak apa ya? Dibilang tuh kayak nek dibilang bohong ya nggak bohong. Tapi kalau gini, aku kayak gini, Tuhan, aku dapat rema tuh bagus. Tapi kenapa keadaanku kayak gini nggak bagus? Aku nggak bisa jalan gitu kan. Aku nggak bisa kerja. Terus anakku gimana? Terus keluargaku kayak gini. Apa yang harus aku lakuin gitu kan? Tapi rema itu kembali kayak memotivasi saya gitu kan. Terus hampir kayak nggak percaya gitu, hampir kayak ngelepas rema itu sebenarnya. Tapi di situ Tuhan kayak mulai kayak magic gitu loh. Jadi
satu persatu tuh kayak Tuhan tuh tuntaskan gitu. Mulai dari yang kontrakan rumah, mulai dari yang kehidupan saya sehari-hari, mulai dari kehidupan anak saya, itu kayak Tuhan tuh tuntaskan semua. Bahkan di luar prediksi bahwa Ina yang koma, yang intinya cuman bisa, intinya perkembangan saya itu step by step, belum bisa kerja, tapi justru Tuhan kasih kesempatan saya untuk bisa membantu orang tua saya. Jadi saya bisa membayar kontrakan rumah, terus saya bisa membantu jadi benar-benar keuangan orang tua saya. Mendatangkan kebaikan itu benar ya. Yes, benar. Firman Tuhan itu tidak ada yang salah. Yes. Satu, tidak ada yang gagal. Semuanya ya dan amin. Yes. Sudah dibuktikan Yes. dengan kehidupan Ina sendiri ya. Iya. Nah, sekarang ini mungkin banyak orang ya yang sakit ya. Pastilah banyak. Ada nggak pesan Ina untuk mereka? Pesan Ina, nantikan janji Tuhan. Mungkin kita intinya kayak nggak tahu apa akan jadinya besok gitu kan. Ketika saya sakit juga saya nggak tahu apa yang ada di masa depan saya besok. Tapi nantikan janji Tuhan, karena setiap janji Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Tangkap rema Tuhan dan imani. Dan di situ benar-benar Tuhan tuh nyata. Ada lagu yang jadi favorit kamu? Tapi lupa judulnya. Yang ibu tadi nyanyikan sebenarnya. Tak terbatas Yes. kuasamu, tak terduga caramu. Jadi benar cara Tuhan itu tidak pernah kita duga. Kuasanya tak terbatas, kasihnya tak terbatas. Di setiap musim, di segala musim hidupku, Tuhan tetap ada. Amin. Kondisi apapun ya. Yes. Oke, terima kasih Ina sudah bersaksi luar biasa. Yang sudah sehat, segar, bugar. Coba kayak gini nih. Apa enggak luar biasa Tuhan bekerja atas hidupnya. Amin. Pemirsa, sudah dengar ya bagaimana kesaksiannya. Yang lagi sakit, tetap pegang janji iman katanya. Imanmu, remamu itu apa? Pegang terus. Firman Tuhan mengatakan sakitmu itu sudah aku tanggung dengan bilur-bilurku. Pegang itu. Walaupun saat ini belum sembuh, katakan aku sembuh, aku sehat. Apapun keadaan kita, kalau kita tetap mempercayai Tuhan, mujizat masih ada sampai sekarang. Ina ini baru menuntaskan semuanya bulan Desember, berarti masih fresh. Jadi tidak ada yang tak mungkin, tidak ada yang sukar kalau kita tetap mengandalkan Tuhan. Sampai di sini ya acara Zona Mujizat. Kita akan menyaksikan Zona Mujizat minggu depan yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.